Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, bertemu saya kembali ya dengan channel ini ya. Saya kan kemarin tuh berjanji ya, janji sama jenengan-jenengan kalian semua, subscriber semua untuk mau mencarikan video yang menurut saya itu sangat viral sekali. Saya tuh mencari videonya gitu, tentang siapa penemu STNK dan BPKB gitu loh. Nah, saya mau coba mencarinya siapa sih yang berbicara tentang eh, seperti itu gitu loh. Kenapa sangat eh, viral sekali gitu. Makanya saya mencoba untuk mencari, alhamdulillah ketemu. Ternyata ternyata ada salah satu oknum Habib yang berbicara tentang ini gitu loh. Tentang yang saya janjikan untuk mencari videonya gitu loh. Gak tahu ya ini siapa namanya, nggak tahu saya gitu loh. Jadi ya udahlah, jangan lama-lama lah, kita akan tonton videonya, kita lihat bersama-sama videonya. Inilah video yang saya cari dan saya akan tanyakan dan diperlihatkan kepada jenengan-jenengan semua ya. Tonton bersama-sama videonya. Dia dulu punya mufti yang ditunjuk bahkan sama pemerintahan Belanda, Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia di zamannya. Itu fatwa dipakai beliau. Mufti Indonesia satu-satunya punya mufti beliau. Tapi siapa di antara kita yang mau mempelajari lebih banyak tentang Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya? Bagaimana karya-karya beliau, bagaimana pengaruh beliau, nggak semua orang tahu. Anda pernah ikut seminar, waktu itu pembicara intinya Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni Al-Mashhur, Abu Bakar bin Ali Al-Adni Al-Mashhur. Sebelum Abu Bakar berbicara tentang fikih tahawulat, fikih transformasi itu ya, ada dua orang dosen dari Universitas Islam Indonesia kalau nggak salah, atau UIN, anda lupa, yang berbicara. Yang satu berbicara tentang ilmu yang dikeluarkan sampai Abu Bakar, fikih transformasi, fikih tahawulat. Yang satu dosen ini berbicara tentang pengaruh Habib Uthman bin Yahya, dan dia bikin disertasi tentang Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Masya Allah, ini orang yang pakai pici, Masya Allah, Masya Allah. Pakai pici biasa, songkok hitam begitu, peci nasional, terus pakai kemeja, pakai celana. Kalian para muhibbin habaib, katanya, jangan cuma ziarahin makamnya, tapi pelajarin lebih dalam siapa itu habaib-habaib. Saya mempelajari lebih banyak tentang Habib Uthman bin Yahya, dan saya buat disertasi untuk S3 saya tentang Habib Uthman bin Yahya. Saya sampai 2 bulan di Belanda di satu perpustakaan begitu. Saya mencari tahu tentang Habib Uthman. Itu nggak ada yang baca, sampai arsip tentang Habib Uthman itu sampai rapuh banget. Dan saya menemukan hal-hal luar biasa tentang Habib Uthman. Antum tahu, kata dia nih, siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Itu Habib Uthman. KUA, ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Uthman yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertib gitu, segala macam. Ya walaupun itu nggak wajib secara agama. Di zaman Rasul nggak wajib, yang penting saksi 2 orang. Tapi ngelihat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya, itu Habib Uthman. Yang sampai sekarang jutaan orang pakai itu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Habib Uthman itu pengaruhnya. Antum tahu kalau nggak salah STNK mobil itu Habib Uthman yang ngusulin. Mobil dibikin surat-surat. Oke ya, saya tidak tahu pastinya sejarah ini dari mana, referensinya dapat dari mana.
saya tidak tahu. Beliau itu berbicara tentang salah satu siapa gitu tadi, itu ada di Belanda, dan di situ dibuka katanya di situ ada catatannya, ternyata catatan dari Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia, katanya seperti itu. Ternyata lagi yang mengusulkan ini versi beliau ya, saya cuma menayangkan ya. Ternyata versi sejarahnya beliau tentang siapa tadi, Mufti Batavia yang namanya Habib Utsman bin Yahya itu ternyata yang mengusulkan tentang buku nikah dan STNK, mengusulkan buku nikah itu Habib Utsman bin Yahya, juga STNK gitu loh. STNK itu Habib Utsman bin Yahya, itu menurut beliau gitu loh. Tapi tidak tahu ya kebenarannya, ini saya juga tidak tahu gitu loh. Saya belum buka buku sejarah tentang STNK dan penemu STNK dan apa tadi, buku nikah soalnya gitu loh. Mungkin ada yang tahu, tentang sejarah STNK dan siapa namanya, buku nikah. Tolong komen di kolom komentar, tapi dengan baik ya, dengan baik gitu loh. Dan di sini kita belajar tentang keilmuan STNK, sejarah STNK dan juga buku nikah. Ini dua. Saya akan tanyakan videonya ya. Kita tonton bersama-sama lagi. Ya. Kir mobil itu Habib Utsman yang usulin. Mobil bak di kir tuh itu Habib Utsman yang usulin. Dan masih banyak lagi. Ya, itu hal-hal yang berhubungan sama kehidupan tatanan sosial masyarakat. Kalian belum tahu bagaimana kehidupan agama beliau, sangat luar biasa. Dia cerita tentang Habib Utsman, ana sendiri takjub. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus, ketika saya ke Belanda, kata dia, dan saya mencari arsip-arsip dokumen-dokumen tentang Habib Utsman, saya menemukan di Belanda itu yang mandiin jenazahnya Habib Husain tercatat namanya. Ente tahu gak yang pada suka ziarah keluar Batang, siapa yang mandi jenazah Habib? Nah oke ya, barusan terakhir beliau mengucapkan bahwasanya kalau nggak salah ya, buku kir mobil itu juga Habib Utsman bin Yahya, katanya seperti itu. Saya baru tahu. Demi Allah saya baru tahu hal-hal seperti ini gitu loh. Kalau nggak beliau yang berbicara gitu. Soalnya saya tidak pernah mendengar sejarah tentang buku kir, penemunya itu siapa gitu, yang mengusulkan itu siapa, tentang STNK dan buku nikah, saya juga tidak tahu. Baru kali ini saya itu tahu informasi dari Habib ini gitu loh. Ya alhamdulillah lah, saya menambah ilmu gitu loh, tentang siapa gitu loh yang mengusulkan buku nikah, STNK dan buku kir mobil gitu loh. Begitu. Dan ini ya saya akan mengisi di luar konteks video tadi. Ini video, mungkin video baru, ini kalau nggak salah HBS ini berbicara tentang Kiai Imat. Ya, kita akan tonton bersama-sama videonya ya. Para wali itu imam, mereka punya niat tidak sama dengan kau punya niat. Kalau kau punya niat, orang juga tahu. Kalau orang berakal tahu niatnya, maksudnya, tujuannya apa, tahu.
banyak tujuan. Satu aja saya kasih contoh, syuhroh. Tujuannya pengen dikenal. Sebelumnya siapa yang kenal Bin Sarman? Nggak ada yang kenal kan? Makanya ada pepatah Arab begini, kalau kalian pengen dikenal, ya, pengen dikenal sama seluruh jazirah Arab, kalau pengen dikenal gampang, kencingin sumur Zam-Zam, kencingin langsung dikenal kalian. Kami Ba'alawi Zam-Zam, Imat sang pengencing sumur itu. Paham? Jadi jadi di ceramahnya ini, mungkin ceramah tak tahu dari mana ini ya, HBS ini, beliau menyindir mungkin ya, mungkin menyindir Kiai Imat tentang apa polemik nasab ini, bukan seperti itu. Video panjangnya saya tidak tahu, saya ini dapat kiriman video ya sependek inilah, tapi membuat saya tercengang. Beliau menganalogikan dengan pepatahnya orang Arab itu, katanya kalau ingin terkenal, seolah-olah Kiai Mat itu ingin terkenal dengan caranya seperti ini. Kalau ingin terkenal itu kencingi air Zam-Zam, pasti kamu sudah terkenal gitu loh. Dan beliau menunjuk klannya Mbak Alwi adalah Zam-Zam dan Kiai Imat adalah sang pengencing itu. Begitu. Oke ya. Ingat ya, komen dengan bijak, tanggapi dengan bijak, biar steril gitu loh. Tunjukkan kalau argumen-argumen Anda itu berkualitas gitu loh. Tunjukkan kalau ilmu-ilmu jenengan itu jadi kita itu sambil di sini sambil belajar gitu untuk semua ini gitu loh. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.